Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Bavinsi. Dan saya Gemma Tanjung, ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pada pagi ini. Dan kita akan awali dengan segmen Hot Topic berikut ini pemirsa. Jadi pemirsa, di Hot Topic pertama ini ada informasi terkait dengan kepolisian daerah Jawa Barat mendalami adanya dugaan korban lain yang turut dianiaya oleh tersangka Taufik Hidayat. Jadi pendalaman ini dilakukan setelah muncul postingan di media sosial pemirsa yang mengaku kalau ia adalah korban kebiadaban tersangka Taufik Hidayat. Nah, setelah tertangkap si Taufik Hidayat ini, Taufik Hidayat adalah DPO kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri oleh tim gabungan Polda Jawa Barat. Kemudian muncullah sejumlah postingan yang mengaku pernah jadi korban kebiadaban tersangka Taufik Hidayat. Kemudian pemirsa, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan kalau polisi masih akan mendalami adanya korban lain yang pernah mengalami kekejian serupa oleh tersangka Taufik Hidayat ini. Kami telah sampaikan kepada teman-teman media kemarin bahwa ada postingan di media sosial ya yang kita terima bahwa itu ada mengaku sebagai korban ya. Dan kita lakukan terbuka informasi titik ini, silakan laporkan kepada kami dan kuasa kami di kantor. Dan mumpung ada tim LPSK yang sedang di sana, itu bisa langsung komunikasi. Pemirsa, kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga akan menelusuri informasi terkait dugaan adanya korban lain dalam kasus yang menjerat Taufik Hidayat. LPSK juga menyatakan siap memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban maupun saksi yang memberikan keterangan dalam perkara ini. Kita akan simak pernyataan dari Wakil Ketua LPSK berikut ini pemirsa. Juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang cara gitu ya, dan mumpung ada tim LPSK yang sedang di sana, itu bisa langsung komunikasi dengan Polda dan teman-teman LPSK di sana. Jadi LPSK siap membantu untuk para korban lainnya yang mengajukan dan termasuk saksi-saksinya ya, kalau memang ada ancaman, karena saksi-saksi ini menentukan. Hot Topic selanjutnya pemirsa datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang melakukan inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan baja asal Cina, lokasinya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan kunjungan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional. Jadi pemirsa, kunjungan lapangan ini dilakukan setelah adanya indikasi awal yang menunjukkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Berdasarkan pemerintah, terdapat dugaan nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Menkyu meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut. Dan sampai saat ini pemirsa, proses masih berada pada tahap klarifikasi dan belum sampai pada kesimpulan adanya pelanggaran. Selanjutnya pemirsa yang sedang ramai diperbincangkan juga ada mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto yang didakwa menerima suap dengan total 4,8 miliar rupiah. Jadi uang ini ia terima secara bertahap melalui beberapa perantara. Ini dalam sidang dakwaan yang digelar hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor kelas 1A Jakarta Pusat. Heri Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan juga rumah. Jaksa menyatakan kalau suap ini ditujukan agar Heri Susanto menyatakan penetapan nilai PNBP PKH atas PT Toshida Indonesia atau PT TSHI dan juga PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh KLHK dan penolakan permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nalaraya. Ini adalah sebentuk maladministrasi. Berdasarkan uraian jaksa, Heri Susanto menerima suap 4,850 miliar rupiah dari 6 pihak berbeda secara bertahap. Selain uang tunai, Heri juga menerima sebuah rumah senilai 2 miliar 200 juta rupiah yang lokasinya di Pulau Gebang di Cakung, Jakarta Timur.
Di akhir sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dwi Elia Rahma, Heri tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pihaknya memilih persidangan dilanjutkan ke tahap mendengarkan keterangan saksi. Nah, pemirsa, kita akan beralih ke hot topic keempat terkait dengan 3 peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang meninggal dunia dalam kegiatan latihan dasar militer atau Latsarmil Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah mitigasi dan evaluasi usai insiden ini. Ada 3 peserta SPPI yang meninggal dunia, yaitu atas nama Anissa Muyasaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodik Jur Rindam 6. Kemudian ada Mula Warman di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni lalu. Kemudian yang kedua atas nama Yonanda Muhammad Taufik yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodik Latat Batu Raja, Sumatera Selatan. Ia mengalami penurunan kondisi kesehatan di tanggal 17 Juni lalu. Dan ketiga atas nama Novia Rahmadani Sihotang yang meninggal dunia pada Selasa 23 Juni lalu. Kodam 6 Mula Warman mengonfirmasi meninggalnya Anissa Muyasaroh, peserta yang dikirim dari Jawa Timur. Saat ini pihak terkait masih melakukan investigasi internal untuk menemukan penyebab pasti meninggalnya peserta tersebut. Iya, nanti kita akan tentukan. Yang penting untuk pendidikan, untuk digunakan untuk pendidikan. Serta Latsarmil tersebut akan ditangani secara baik. Namun kejadian ini tidak akan menghentikan kelanjutan dari program. Terkait evaluasi dan penanganan terkait insiden ini akan dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Saya kan nggak bisa menjelaskan. Mitigasinya tentu berbeda antara program Operasi Merah Putihnya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu, dan untuk hal terkait dengan peristiwa atau kejadian seperti itu ya akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini. Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap lanjut. Pemirsa, beberapa hari yang lalu ada 2 gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela akhir berdampak pada operasional bandara utama di Venezuela. Gempa yang meruntuhkan bangunan ini juga menciptakan kepanikan warga pada saat terjadi. Marico, mi mamá, huevón. Mi mamá. Pemirsa, video amatir ini merekam detik-detik kepanikan warga saat bangunan runtuh akibat dahsyatnya guncangan gempa. Terdengar teriakan warga yang ketakutan sambil berlarian mencari perlindungan di jalanan El Junquito, Giran Caracas. Dan puing-puing reruntuhan berserakan, kemudian kendaraan terlihat berjatuhan di jalan. A buscarla. Chamo María, huevón. Marico María. Ya va. Por aquí, ven. 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 Video yang satu ini pemirsa juga video amatir yang menunjukkan kehancuran di dalam aula utama Bandara Maiquetía. Bandara yang melayani akses ke ibu kota Caracas ini terpaksa ditutup total. Otoritas setempat menemukan kerusakan struktur yang sangat parah pada bangunan bandara, sehingga seluruh jadwal penerbangan domestik dan internasional saat ini dibatalkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Gempa bumi ini termasuk yang terkuat yang pernah melanda Venezuela dalam lebih dari seabad, serta bisa dirasakan hingga di seluruh wilayah Venezuela. Mire cómo está el techo. Todo quedó destrozado, todo quedó acabado, mire. Aeropuerto de Maiquetía. Es bueno que llamen las autoridades para resguardar muchas cosas acá, mira. Mira este desastre. Este es Maiquetía, en las ascensores donde están. Observe, aquí estamos todos. Así que vamos. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.